Tes di luar kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله Assalamualaikum الرحمن warahmatullahi wabarakatuh. الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari pembahasan yang ada di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Pada kajian kita kali ini pembahasan tentang bab ketiga, gharar harta haram. Insyaallah pembahasan yang akan kita ketahui diantaranya pengertian gharar secara bahasa maupun istilah Islam, juga pengertian beberapa kata yang berhubungan maknanya dengan kata gharar, kemudian hukum Islam, dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW tentang gharar, dan insyaallah kapan kriteria gharar yang sesuai dengan hukum yang akan kita ketahui nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya dan menambahkan keimanan kepada kita, bertambahnya keimanan kita dalam menuntut ilmu agama ini, dan Allah mudahkan bagi kita untuk memahami pembahasan ini, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT untuk bekal bagi kita di kehidupan akhirat untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembahasan kita dari pengertian dari gharar, yang mana gharar secara bahasa Arab yaitu berarti dengan bahasa Indonesia adalah risiko atau tipuan atau menjatuhkan diri ke jurang kebinasaan. Nah, inilah makna dari gharar ketika memahaminya dari segi bahasa Arab, dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bahasa adalah artinya risiko atau tipuan atau menjerumuskan pada kebinasaan. Sedangkan makna gharar ketika kita mendengar dari hadis Nabi SAW, ya, maka apa yang dimaksud dengan gharar yang diinginkan oleh syariat Islam, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Maka para ulama menjelaskan pengertian dari gharar ini, ulama fikih, yang diinginkan oleh syariat
berdasarkan ucapan Nabi SAW, ya ada kata-kata gharar, maksudnya adalah jual beli yang tidak jelas. Ya, transaksi jual beli tetapi tidak jelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan gharar oleh ulama fikih ketika mereka memahami ucapan Nabi tentang kata gharar. Yang mana jual beli kita sudah mengetahui maknanya adalah dalam Islam tukar menukar harta, tujuannya untuk kepemilikan. Nah, berarti ketika kita tukar menukar harta dengan orang lain, tetapi ada unsur ketidakjelasannya di dalam pertukaran harta tersebut, maka jual beli itu dinamakan dengan jual beli gharar. Kemudian ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan kata gharar ini. Di antaranya perkataan kimar. Kemudian ada juga kata yang lain maknanya berhubungan dengan gharar, yaitu kata dari maisir. Ya, jadi ada beberapa kata yang hampir sama. Kemudian yang lain juga bahkan ya, hampir sama juga dalam bahasa Arab maknanya yang gharar, yaitu qur'ah. Nah, kita akan mencoba memahami di mana letak persamaannya dan kira-kira di mana letak perbedaannya antara gharar, kimar, maisir, dan qur'ah. Yang pertama yaitu kimar dahulu, yang akan kita coba jelaskan hubungan dan perbedaan dengan kata gharar. Sedangkan ya, kesamaannya ya, yaitu adanya unsur ketidakjelasan. Kimar ini juga ada unsur ketidakjelasan. Cuman pengertiannya ketidakjelasannya pada hal apa? Kita lihat. Maka kimar dalam syariat Islam dijelaskan oleh ulama fikih maknanya transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas seperti suatu aksi atau peristiwa. Nah, jadi perbedaannya sama-sama perbedaannya yaitu dalam kimar ketidakjelasannya ini menghubungkan pada suatu kejadian yang tidak jelas. Ya. Jadi untung dan ruginya itu menghubungkan kepada suatu peristiwa yang tidak jelas. Jadi perbedaannya berarti ya, bahwa kimar ini biasanya dihubungkan dengan suatu permainan atau perlombaan yang tidak jelas. Sedangkan gharar, ketidakjelasannya itu sendiri terjadi pada transaksinya. Nah, itulah perbedaan dan persamaannya. Persamaannya sama-sama ada unsur ketidakjelasan, tetapi perbedaannya pada ketidakjelasannya itu pada hal yang mana. Kalau gharar pada objek, pada transaksinya itu sendiri. Sedangkan kimar ya transaksinya jelas, tetapi dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Kita lihat dengan contoh lebih paham kita makna masing-masing. Kalau gharar, contohnya dalam transaksi
tukar menukar, misalkan perkataan seorang, saya menjual barang yang ada di dalam kotak ini, harganya 100.000. Nah, unsur ketidakjelasannya, objek kotak itu apa yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, ini namakan dengan gharar. Sedangkan qimar, contohnya, ya, ada pertandingan sepak bola antara klub A dengan klub B. Kemudian si A dan si B mengatakan, mari kita mempertaruhkan uang masing-masing 100.000. Yang mana uang ini yang terkumpul akan kita berikan kepada orang yang tebakannya yang tepat dalam memilih siapa yang menang dalam pertandingan sepak bola ini. Ya. Nah, maka objek yang mereka transaksikan jelas, yaitu uang sama-sama 100.000. Tetapi yang tidak jelasnya adalah pemenang dari dua klub yang bertanding. Nah, ini namakan dengan qimar. Oleh karena itu, qimar ini biasanya masyarakat kita menamakan dengan istilah judi. Ya. Jadi menghubungkan untung rugi pada suatu peristiwa. Nah, judi ini biasanya ya pada judi permainan game online, ya, game online atau judi game online ini banyak modelnya. Ada yang permainannya itu dengan untung ruginya dihubungkan dengan menebak gambar yang cocok. Kalau sesuai satu baris gambarnya, maka untung dia dapat uang. Ini judi apa namanya? Alhamdulillah ibu-ibu tidak tahu ya. Biasanya orang bilang judi slot ya. Atau dengan menebak angka, ya, beli angka, misalkan harganya berapa saya juga tidak tahu, hanya perkiraan saja ya. Misalkan harganya 10.000 misalkan. Ketika angka yang dibelinya ini tepat yang dikeluarkan oleh bandar, ya sesuai, maka didapat uang sekian. Tapi kalau salah, dia uang yang dibeli tadi hangus. Nah, ini ya suatu transaksi untung rugi dihubungkan dengan peristiwa yang tidak jelas. Angka yang keluar ini dinamakan dengan judi togel atau lotre. Nah, ini judi. Ya, qimar. Nah, kita sudah mengetahui ya makna dari masing-masing gharar dan qimar, judi. Sekarang kita melihat kata yang ada hubungan juga dengan gharar, yaitu kata maisir. Maisir, maka para ulama menjelaskan maknanya ada dua. Ya, ada dua maknanya. Yang pertama maknanya yaitu qimar dan gharar. Ya, ini makna yang pertama dari maisir. Jadi maisir itu maknanya ketidakjelasan baik dalam jual beli maupun dalam judi. Nah, itu juga maisir. Makna yang kedua yang lebih luas dari maisir ini yaitu semua permainan yang menyebabkan lalai ya dari tugas kewajiban. Nah, ini diharamkan, baik kewajiban pada Allah maupun kewajiban pada manusia. Semua permainan apapun bentuknya, ya, maka ini lebih umum, menyebabkan pada hal yang diharamkan, maka ini maisir. Jadi
makna yang umum ini, makna yang kedua ini dipahami oleh para ulama yang dipilih, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Melihat dari hikmah dari firman Allah Ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, di mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan pada orang beriman untuk menjauhi maisir diantaranya. Karena maisir itu satu, perbuatan syaitan. Kedua, hikmahnya menyebabkan permusuhan, saling marah, ya, menyebabkan kemarahan, dan akhirnya juga menyebabkan memalingkan diri dari zikir pada Allah dan salat. Nah, oleh karena itu makna maisir yang kedua secara umum dipahami oleh para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, Syekhul Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, semua permainan yang bisa mengakibatkan orang main itu marah, ya, atau menyebabkan dia akhirnya bermusuhan. Mereka habis main malah bermusuhan. Atau setelah main akibatkan mereka ketika bermain mereka tidak melaksanakan sholat. Maka ini adalah maisir, apapun permainannya. Awalnya mungkin mubah, ya, permainannya mubah. Tapi sampai meninggalkan sholat atau ya mencemooh pihak yang lain, lawannya, maka ini jadi permainan tersebut dinamakan dengan maisir. Dan dengan demikian maisir ini maknanya luas. Ya, maisir ini yang Allah haramkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 tadi, maka termasuk di dalamnya ya gharar, qimar, dan juga semua permainan yang menyebabkan permusuhan dan saling marah dan memalingkan dari zikir pada Allah. Kemudian ada kata yang lain yang juga hampir mirip tetapi beda hukum. Ya. Miripnya dalam ketidakjelasan, yaitu pada kata qur'ah. Qur'ah pengertiannya yaitu cara menentukan orang yang berhak, menentukan di antara orang yang berhak, ya, namun orang yang berhak ini tidak jelas. Nah, menentukan orang yang berhak salah satu di antara mereka, cuman ini tidak jelas penentuannya. Berarti kesamaannya itu sama-sama tidak jelas. Cuman ya semuanya adalah berhak. Ya. Tidak ada yang dirugikan. Nah, dan ini karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Sehingga menentukan dengan tidak jelas ini karena adanya kebutuhan dan memang tidak mungkin dihindari. Inilah yang dinamakan dengan undian. Ya. Undian itu tidak jelas siapa yang akan menang. Tapi konsekuensi dari undian ini semua semua peserta mereka ridho. Tidak ada dirugikan, mereka tidak dirugikan, dan mereka pun ridho kalau ada yang terpilih di antara mereka karena mereka tidak dirugikan.
Semuanya memang berhak, ya. Dan inilah namakan dengan undian. Dan ini hukumnya dibolehkan. Ya, berbeda dengan yang ketidakjelasan yang sebelumnya. Dalil qur'ah atau undian yang murni undian, bukan undian yang ada judinya, ya. Ini yang kita bahas adalah undian yang murni menentukan yang berhak di antara orang yang berhak dan tidak merugikan pihak yang lain. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila melakukan perjalanan jauh, maka beliau menentukan siapa yang ikut dengan beliau dengan cara diundi. Ya. Kenapa? Karena ya adanya unsur kebutuhan. Kebutuhannya apa? Tidak mungkin semuanya akan ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semuanya berhak. Cuman menentukannya yang berhak ini karena tidak mungkinan untuk semua dibawa, sehingga hanya yang terpilih dengan undian lah yang akan ikut bersama Nabi. Nah, pihak yang lain yang ikut qur'ah itu maka mereka semuanya meridhokan dan tidak ada dirugikan. Ya. Nah, juga dalil yang lain bahwa undian yang murni undian tidak ada unsur yang lainnya, ya, tidak ada unsur yang dirugikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang didapatkan ya ketika mengumandangkan azan dan pahala sholat di saf pertama, kemudian ya kalau mereka tahu pasti mereka akhirnya menentukannya itu dengan cara diundi, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, menjelaskan hadis ini, ucapan Nabi ini, bahwa ya kalau orang tahu pahala yang besar didapatkan oleh ibadah mengumandangkan azan dan pahala saf di pertama dalam sholat, akhirnya apa? Ya, kebutuhan tidak mungkin semuanya akan berada di saf pertama. Ya. Nah, sehingga menentukannya harus dengan undian. Pasti mereka melakukannya. Tapi banyak yang tidak tahu sehingga mereka tidak berebutan, tidak perlu undian. Menunjukkan undian ini adalah dibolehkan. Ya. Nah, itulah dalil bahwa undian berbeda dengan ketidakjelasan pada kata-kata yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita memahami ya beberapa kata yang berhubungan, sekarang kita masuk pada lebih rinci pembahasan dalam jual beli ini, yaitu ketidakjelasan dalam jual beli atau gharar dalam jual beli. Maka bagaimana hukum adanya unsur ketidakjelasan di dalam jual beli? Maka hukumnya di dalam Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Dalil haramnya yang pertama dari Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, "Innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru ya wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, dan berhala mengundi nasib adalah perbuatan yang kotor.
dan itu juga perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara sifat maisir itu di antaranya gharar. Ya, gharar itu adalah suatu perbuatan yang kotor. Kemudian itu adalah perbuatan syaitan. Ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk menjauhinya. Dan kemudian Allah memberikan pahala ketika kita menjauhinya, tidak melakukannya, itu apa? Keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Menunjukkan ini adalah suatu perbuatan dosa. Yang dosa pasti mengakibatkan kerugian di dunia dan kerugian di azab di akhirat. Nah, inilah dalil bahwa ketidakjelasan dalam jual beli tersebut dalam kata maisir, ya, firman Allah Ta'ala mencakup makna gharar. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan transaksi yang ada unsur ketidakjelasan di dalam transaksinya. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, melarang, berarti maknanya dalam mengharamkan, yaitu jual beli yang menggunakan kerikil, ya, jual beli yang menggunakan kerikil, dan jual beli yang gharar. Nah, yang mana dalam hadis ini jelas Nabi menjelaskan bahwa jika ada ketidakjelasan dalam jual beli tersebut, maka dinamakan dengan jual beli yang gharar, jual beli yang tidak jelas. Ini haram. Di antaranya yaitu jual beli yang menggunakan kerikil. Nah, jual beli yang menggunakan kerikil ini menentukan objeknya dengan cara lemparan kerikil. Nah, ini objeknya tidak jelas, yang mana yang akan diperjualbelikan. Nah, sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang menentukan objek ini dengan alat, tapi objeknya tidak jelas. Baik alatnya kerikil di masa Nabi, kalau sekarang alatnya bola, atau alatnya pistol, ya, atau alatnya macam-macam, ya. Menentukan objek yang akan diambil itu dengan alat. Nah, ini contoh dari jual beli yang gharar. Nah, dalam hadis ini berarti Nabi menjelaskan salah satu bentuk contoh jual beli yang tidak jelas, yaitu jual beli yang menentukannya dengan kerikil. Atau menentukan luas. Dahulu orang membeli tanah, ya, ukurannya itu ditentukan dengan lemparan kerikil. Nah, di mana batu kerikil, batu kecil tadi jatuh, maka di sanalah batas tanah yang akan dijual. Nah, ini tidak jelas. Ya, ini adalah di antara bentuk jual beli gharar. Setelah kita mengetahui bahwa di dalam Islam jual beli itu tukar menukar harta harus jelas. Ya, baik harta itu berupa barang atau berupa jasa, harus jelas. Ya, jasa pun bagian dari jual beli, bagian yang dipertukarkan. Maka ketika kita menjual jasa harus jelas apa yang kita dapatkan, ya, harus jelas. Dan berapa yang harus kita bayarkan harus jelas. Kalau ada ketidakjelasan apa yang kita dapatkan dan berapa yang harus dikeluarkan, maka ini, ya, jual beli jasanya tidak sah. Maka mengakibatkan, ya, transaksinya transaksi yang tidak sah,
berarti perpindahan harta menjadi perpindahan yang haram. Berikutnya, pembahasan kita tentang kriteria ketidakjelasan yang diharamkan. Jadi, dari pembahasan ini kita akan mengetahui bahwa ketidakjelasan itu ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Nah, ini perbedaannya dengan pembahasan yang kezoliman kemarin. Ya, kezoliman betul-betul diharamkan. Kalau gharar ini kadang-kadang ada yang dibolehkan. Nah, kita akan lihat yang diharamkan itu kriterianya seperti apa. Kriteria yang pertama, bahwa ukuran ketidakjelasannya itu besar. Ya, ini yang diharamkan. Dengan demikian, kalau dia ketidakjelasannya sedikit, maka ini masih dimaafkan di dalam syariat Islam. Biasanya yang sedikit itu ya tidak mempengaruhi atau dimaafkan oleh masyarakat. Ya, biasanya masyarakat memakluminya. Mereka ya memaafkan, ya udahlah nggak apa-apa, hanya sedikit gorornya, ketidakjelasannya. Karena memang sulit biasanya untuk menghindarinya. Apa contoh yang sedikit? Ya, misalkan kita usahanya jual beli telur ayam. Telur ayam, kalau kita sudah jadi distributor memang trading telur ayam, maka belinya bukan lagi 1 kilo 2 kilo. Berarti transaksi kita sudah dengan apa? Sudah harus dengan 1 truk yang bawanya. Ya, bawanya udah harus pakai mobil besar. Nah, biasanya ya transaksi telur ini perpindahan dari tempat kandang ke tempat pendistribusian itu jaraknya jauh. Kita tahu ya, kandang-kandang besar tidak mungkin dipelihara di tempat keramaian. Biasanya kandang-kandang pasti di daerah-daerah sepi. Ya, sehingga perpindahannya itu harus membutuhkan jarak yang jauh dan waktu yang lumayan lama. Dan jarak itu akhirnya apa yang terjadi? Perpindahan mengangkatnya, kemudian di perjalanan apa yang terjadi, Ibu? Pecah. Nah, sehingga itu sulit dihindari. Ya. Nah, sulit dihindari. Sehingga dalam jual beli telur itu mereka memaklumi kalau hanya pecahnya dalam 1 truk, hanya pecah 10, ya itu dimaafkan oleh mereka. Nah, memang masyarakat memaafkan. Mereka sudah dalam bisnis telur itu, mereka ya udah nggak apa-apa, cuma pecah sedikit, ya mereka maafkan. Tapi kalau sempat pecahnya separuhnya, 1 truk yang pecah separuhnya, nah ini bukan sedikit lagi. Ya begitu sampai sudah dibayar, begitu sampai ternyata dilihat barangnya pecah separuhnya. Apakah terima? Ridho pembelinya? Pasti tidak ridho. Nah, maka ini ya. Jadi yang sedikit, yang pecah sedikit tadi itu dimaafkan. Ada unsur gorornya. Ya, begitu sudah dipindahkan, nah ada pecah-pecah sedikit, ya udah nggak apa-apa. Ini masih kami maafkan, ya. Sulit untuk menghindarinya. Atau beli rumah. Beli rumah, ya, itu sulit mengetahui bagaimana keadaannya secara rinci. Ya, karena ada bagian-bagian rumah itu yang sulit dilihat. Ya, paling kalau bagian appraisal, yang penilai itu, ya dia hanya mungkin melihat umur, kemudian mencoba tekstur yang kelihatan, barang bangunan yang kelihatan. Tapi yang pondasinya
secara rinci itu sulit diketahui bagaimana, ya. Karena kalau bangunan yang dalam tanah itu kan hanya kalau apalagi kalau rumah bekas, tentu ada perubahan-perubahan yang tidak bisa diketahui secara pasti. Atau beli mobil juga, ya, dalam keadaan sudah bekas, bukan standar pabrik lagi, pasti ada perubahan-perubahan yang rincinya itu sulit untuk diketahui. Nah, ini sesuatu yang dimaafkan dan sedikit itu dimaafkan. Dalam masalah ukuran ini, kita sudah tahu bahwa kalau besar haram atau ukurannya besar haram. Kalau ukurannya kecil dimaafkan, maka boleh. Cuman yang jadi perselisihan oleh para ulama yaitu batasan besar dan kecilnya. Nah, itu yang biasanya para ulama berbeda pendapat. Ya. Contoh kasus, besar apa kecilnya? Misalkan kita makan di restoran yang all you can eat, ya, bebas makan sepuasnya, makan durian sepuasnya bayar sekian, makan daging sepuasnya bayarnya sekian. Nah, ini kira-kira si pembeli tadi mengeluarkan uang misalkan 200.000. Nah, dia mendapatkan daging atau durian yang dimakannya itu jelas atau tidak? Nah, ini ya, durian tadi yang berapa dia makan atau daging dimakan ini. Nah, sebagian ulama mengatakan ini besar gorornya. Karena ada orang bayar 200.000, dia bisa makan sampai 5 kilo daging misalkan. Atau bisa kita bisa makan durian sampai 5 durian. Ada orang yang bayar 200.000, makannya cuman seperempat daging, sudah nggak kuat dia. Karena jaga diet, jaga berat badan, ya, supaya diet. Tapi ingin makan juga, ingin makan durian. Baru makan dua biji, maksudnya dua duriannya, dia udah. Nah, dia udah nggak kuat, maksud saya. Nah, di sini para ulama mengatakan, wah, ini gorornya besar. Bisa jadi pembeli tadi untung, bisa jadi dia rugi. Nah, maka ini besar, haram hukumnya. Ada ulama mengatakan bahwa ini kecil, dimaafkan. Ya, kenapa? Karena yang penjualnya ini sudah membuat rata-rata. Jadi harganya itu harga rata-rata. Rata-rata orang 200.000 itu yang didapatkannya dagingnya sekian. Karena kemampuan dia makan orang dewasa sekian sampai sekian. Nah, itu harga rata-rata. Jadi sangat jarang orang yang kurang dari itu dan lebih dari itu. Jadi hampir rata-rata orang aja. Dan untuk anak kecil pun diambil rata-rata anak kecil. Ya, dibikin harga itu sesuai dengan rata-ratanya. Dengan rata-rata tersebut maka ketidakjelasannya sangat kecil. Ya, biasanya kemampuannya ya sesuai dengan 200.000 itu. Makan daging 200.000 segitu biasanya dia. Ya, kebanyakan orang. Sehingga dengan demikian ini ketidakjelasannya kecil. Boleh saja. Nah, itulah contoh perbedaan ulama dalam menentukan besar atau kecilnya ketidakjelasannya. Ya. Berikutnya kriteria yang diharamkan yaitu ketidakjelasannya pada objek pokok, pada pokok objek. Kalau ketidakjelasannya pada pengikut dari suatu objek, maka ini boleh. Ya, kalau hanya sebagai pengikut dari suatu kontrak, ya, maka dia boleh. Contohnya menjual indukan kambing. Ya. Objeknya adalah induknya.
tapi ada pengikut dari objek induknya tadi, yaitu apa? Ternyata sedang ada janinnya. Nah, maka janinnya ini bisa ada, bisa tidak nanti ketika lahir. Dan harganya pun biasanya juga menyesuaikan dengan harga induk yang lagi ada janinnya. Nah, ini kan ada unsur ketidakjelasan. Contohnya, beli harga induk kambing yang betina yang tidak ada janinnya, misalkan harganya 3 juta. Tapi karena lagi ada janinnya, diperkirakan seminggu lagi lahir, harganya dijual 4 juta atau 3,5 juta. Berarti ada nilai janin tadi yang diperkirakan dihitung. Kalau lahir harganya 300.000 nanti. Kalau tidak lahir ya udah rugi. Ya mati misalkan. Nah, ini boleh atau tidak? Dibolehkan. Kenapa? Karena kita membeli objeknya, bukan pengikutnya tadi. Ya, maka ini kriteria yang kedua, yaitu objeknya itu yang tidak jelas. Tapi kalau pengikut dari objek itu, maka itu dibolehkan. Contohnya, kenapa dibolehkan? Tentunya harus ada dalil yang menjelaskan kenapa pengikut itu, pengikut dari suatu yang jelas, walaupun dia gharar, dibolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara." Yang mana buahnya ini adalah harta yang lain, masih bisa dipisahkan. Ya. Sehingga ya
bisa dipisahkan, beli hanya pohonnya saja, buahnya enggak. Ya. Maka oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi menjelaskan kalau disyaratkan itu boleh, tapi kalau tidak disyaratkan tidak boleh. Ya, maka dia tetap miliknya milik si penjual. Nah, padahal di hadis yang lain Nabi melarang menjual buah yang masih belum matang. Ya, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, naha Rasulullah SAW an bai'ith thimari hatta yabduwa salahuha. Dilarang menjual buah hingga matang. Nah, larangan Nabi ini pada objek buah yang belum matang, yang diperjualbelikan ada buahnya tapi belum matang, maka ini haram hukumnya. Tetapi kalau yang pertama tadi objek yang diperjualbelikan adalah, maka ini itulah kriteria gharar itu yang dia sebagai pengikut maka dia boleh. Kalau dia pokok dari objeknya maka itu tidak dibolehkan. Ya. Maka oleh karena itu kalau misalkan kita bekerja kontraknya bahwa pekerjaan kita jelas, upahnya juga jelas, tapi ada bagian dari yang kita dapatkan asuransi konvensional. Nah, itu sudah menjadi satu paket, ya, disyaratkan kamu yang dapatkan gaji dan asuransi konvensional. Maka asuransinya itu menjadi apa? Menjadi boleh. Karena dia hanya mengikuti dari kontrak yang jelas, ya. Atau misalkan kita beli tiket, ya, atau beli barang yang ibu beli sudah termasuk asuransi, tiket yang ibu beli sudah termasuk dengan asuransi, ya, jasara harja atau asuransi barang kalau hilang, itu tidak bisa dipisahkan, sudah satu paket, maka hukumnya boleh asuransi. Tapi kalau seandainya bisa dipisahkan, maka tidak boleh kita membuat kesepakatan baru terpisah untuk asuransi tadi. Contohnya, kita ingin ngirim barang, ibu mau asuransi atau tidak, atau beli handphone, mau asuransi enggak ibu? Asuransi untuk tambahan perlindungan selama 1 tahun cukup bayar 200.000. Kalau pecah kami akan ganti layarnya yang baru. Nah, tapi bisa nggak mas nggak pakai asuransi? Bisa ibu, nggak apa-apa. Berarti ini hukumnya apa? Asuransinya terpisah, ya, dan bisa dipisahkan, maka dia haram, tidak boleh, karena dia tersendiri. Tapi kalau pengikut nggak bisa, memang harus pakai asuransi, maka itu menjadi boleh. Berikutnya kriteria ketidakjelasan yang diharamkan, yaitu yang bukan kebutuhan orang banyak. Ya, kalau sudah menjadi kebutuhan orang banyak, dia menjadi boleh, walaupun dia suatu yang gharar. Biasanya seperti apa kebutuhan orang banyak itu? Ya, biasanya pemerintah yang menetapkan. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan orang banyak, ya. Dan belum ada asuransi yang Islami. Semua warga negara wajib untuk ikut. Contohnya, waktu zaman pandemi kemarin, sangat banyak orang rentan terkena apa namanya? COVID itu apa nama virus apa? Corona, ya. Sampai lupa saya. Corona, ya, virus corona. Semua orang berisiko terkena virus corona. Sehingga
kalau ingin kemana-mana harus wajib asuransi. Untuk umroh wajib asuransi. Ya, kenapa? Karena risiko biayanya sangat mahal kalau sudah terkena virus corona pengobatannya. Sehingga kalau dengan asuransi bisa di cover oleh orang yang tidak terkena. Sehingga apa? Ini kebutuhan orang banyak, maka ini menjadi boleh. Ya. Contoh yang sederhana seperti makanan-makanan yang mana sebetulnya kita menginginkan bagian dalamnya yang tidak kelihatan. Seperti telur yang kita butuhkan bagian dalamnya. Tapi yang kita beli yang kelihatan bagian luarnya. Nah, ini ya dibolehkan walaupun gharar. Ya, walaupun gharar ini dibolehkan. Atau contohnya seperti semangka yang kita inginkan yang bagian dalamnya, cuman itu tidak kelihatan. Boleh nggak beli semangka tidak harus dibelah? Boleh nggak? Boleh. Ya, tidak mesti beli semangka itu harus dipotong-potong dulu. Saya nggak mau semangka kalau nggak dipotong-potong gharar. Ya, kenapa? Ya, nanti saya khawatir sudah beli ternyata nggak merah, nggak manis, ya ternyata masih muda. Nah, kalau memang harus dibelah dulu, semua semangka harus dibelah, telur harus dipecahkan, ya akhirnya harga semangka dan telur nggak akan murah. Kenapa? Karena distribusinya itu lama ke samping tempat kita. Kalau dipecahkan jadi cepat busuknya, terpapar sehingga tidak tahan lama. Nah, otomatis harga telur tidak bisa 1 kilo 30.000, 28.000. Ya, berarti akan menjadi sangat mahal. Dari kandangnya saja sudah dipecahkan dulu. Orang-orang maunya jelas. Jadi begitu telurnya ini mau dipanen, langsung dipecahkan semuanya supaya jelas. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, maka menjadi kemudaratan bagi orang banyak, ya. Nah, semangka juga begitu beli dari petani, wah distributor ini ingin pembeli saya maunya jelas, pokoknya semua semangka yang dipanen harus dipotong-potong supaya mana yang merah. Ya, saya tidak mau tidak jelas. Nah, maka apa yang terjadi? Semangka kalau sudah dipotong maka tidak tahan lama terkena udara jadi apa? Jadi busuk. Nah, akibatkan semangka jadi mahal. Nah, ketika sudah menjadi kebutuhan banyak, para ulama mengatakan ini hukumnya boleh. Ya. Kemudian kriteria ketidakjelasan dalam transaksi berikutnya yang haram, yaitu yang terjadi dalam jual beli. Ya. Ada tukar menukar harta sehingga pihak yang yang ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Diuntungkan itu yaitu pihak yang adanya unsur ketidakjelasan tersebut. Ya, maka dia ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi kalau tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan, contohnya dalam hadiah. Ya, maka dibolehkan tidak jelas hadiah tersebut. Ya. Kalau hadiah itu yang menerima hadiah dia tidak dirugikan. Sehingga hukumnya boleh saja dia kasih hadiah yang tidak jelas. Misalkan kita kasih hadiah kado, ya, istri dikasih kado oleh suaminya. Nah, yang mana kadonya itu kotaknya kotak emas, ya, atau kadonya itu diisi dengan menggunakan kado yang barang mahal. Ternyata isinya hanya tidak sesuai dengan kadonya. Boleh atau tidak? Nah, boleh, tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Hadiah ini tidak ada, istri tidak ada dirugikan. Ya. Misalkan dikasih roti misalkan, ya, kalengnya kongguan isinya rengginang misalkan, ya.
Ini boleh saja ya. Kenapa? Yang terima hadiah dia tidak dirugikan. Nah, dalil kalau hadiah boleh gharar tidak jelas, yaitu ucapan Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi mengatakan, ya, 1 dirham pun dari harta warisanku tidak dibagi, ya. Maka harta peninggalan Nabi itu hanya untuk nafkah kebutuhan istri-istri beliau dan orang yang mengurusi. Kemudian sisanya sisa dari kebutuhan pokok keluarga Nabi itu sisanya dimasukkan ke Baitul Mal atau disedekahkan, ya, disedekahkan ke Baitul Mal. Nah, sisanya ini tidak jelas, itu hadiah dari Nabi. Ya, Nabi menghadiahkan sebagian hartanya, tapi itu tidak jelas ketika disampaikan oleh Nabi. Maka menjelaskan bahwa hadiah itu boleh tidak jelas, ya. Contohnya, nanti insya Allah kalau saya berhasil dagangnya ini, kamu nanti saya kasih hadiah. Nah, hadiahnya tidak jelas apa yang mau dikasih, ya, maka itu boleh saja. Nah, itulah kriteria-kriteria ketidakjelasan yang diharamkan dan yang dibolehkan. Semoga materi ini menambah pengetahuan kita tentang muamalah yang diharamkan dan kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan tersebut. Sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab berkaitan tema maupun di luar tema pembahasan. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya memakai asuransi kesehatan perusahaan, yang mana asuransi tersebut fasilitas dari kantor. Kita memakai asuransi kesehatan tersebut untuk berobat dan penyebab sakitnya bukan karena kelelahan bekerja, misalkan kelelahan karena habis jalan-jalan. Apakah ini termasuk gharar? Jazakallahu khairan. Masya Allah, pertanyaannya lengkap ya. Pertama, menyebutkan alasannya yaitu asuransinya konvensional. Alasan keduanya, ya biasanya kalau di kantor ya urusan kantor sakitnya, tapi kalau urusan jalan-jalan apakah masih boleh Ustadz? Ya. Baik. Asuransi perusahaan biasanya ada 2 bentuk, ya. Ada yang potongan dari gaji, biaya preminya itu dibayarkan oleh perusahaan tapi potong dari gaji. Nah, tapi itu diwajibkan oleh perusahaan. Nah, contohnya ya dalam yang diwajibkan oleh pemerintah. Ya, contohnya asuransi tenaga kerjaan diwajibkan pemerintah BPJS. Yang mana pemerintah sudah mengatur sekian persen itu dibebankan pada pemberi kerja, sekian persen dibebankan pada pekerjanya sendiri. Nah, itu sudah diatur oleh pemerintah. Ini yang pertama. Maka kalau memang sudah diwajibkan seperti ini, perusahaan tidak bisa menghindarinya dan pekerja juga tidak bisa menghindarinya. Tapi kalau potong gaji ini bisa dihindari, misalkan hanya inisiatif dari perusahaan saja, dan kita meminta kepada perusahaan, bisa nggak saya nggak ikut yang konvensional ini? Nggak apa-apa Pak,
Maka dengan demikian karena ada pilihan, kita ya tidak boleh untuk hukumnya mengikutinya. Nah, itu yang kita potong dari gaji, ya. Semoga bisa memahaminya. Tapi kita ingin rincikan lagi bagaimana dalam menggunakannya, ya. Misalkan yang diwajibkan. Kalau memang tidak diwajibkan tadi berarti kan kita tidak ikut karena ada pilihan tadi ya. Tapi yang ini yang diwajibkan. Nah, memang kita tidak ada pilihan. Nah, ternyata kita jalan-jalan sakit. Nah, boleh nggak kita menggunakan asuransi tadi untuk berobat? Ya, maka para ulama kita berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan hanya sebatas yang kita bayarkan saja. Ya, sebatas uang yang kita bayarkan sudah berapa gaji kita dipotong. Karena itu yang halal bagi kita. Pendapat yang kedua mengatakan ya dirinci lagi. Ya, kalau seandainya kita memang membutuhkan dan kita termasuk orang yang berhak, bukan orang yang mampu, maka boleh kita menggunakannya. Ya, karena kita termasuk orang yang miskin. Dan wallahu ta'ala, ya, pendapat kedua ini dilihat lagi kemampuan dan tidak kemampuannya ini, maka ini sangat kuat. Maksudnya seperti apa? Contoh, ya, yang dipotong dari gaji kita hanya totalnya mungkin baru 10 juta. Tapi dalam pengobatan ini karena kecapean jalan-jalan, akhirnya ya butuh biaya yang besar dan kita tidak mampu membayarnya itu, maka ini boleh, ya. Wallahu ta'ala, maka bisa kita mengambil pendapat kedua ulama tersebut. Seandainya kita mampu, ya, maka sebaiknya kita kelebihan dari tadi tidak kita terima. Tapi kalau memang tidak mampu, boleh saja kita menggunakannya seluruhnya, biaya tersebut gratis. Nah, bagaimana kalau hadiah murni semuanya dibayarkan oleh perusahaan? Maka kalau hadiah semuanya boleh, ya. Boleh, tapi sebatas yang dibayar perusahaan saja. Bagaimana dengan yang tidak yang melebihi dari yang dibayarkan perusahaan? Maka sama tadi perbedaan para ulama. Maka lihat saja kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, maka halal. Tapi kalau kita mampu, masih mampu untuk mengcover sisanya itu, maka sebaiknya sisanya itu kita kita sedekahkan pada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan kesehatan. Izin bertanya, arisan, yang mana arisan uang apa sama saja dengan qur'ah, dengan undian tadi? Dan untuk mengikutinya apa dibolehkan? Apakah dibolehkan? Syukran Ustaz. Ya. Iya, betul. Ya, yang mana semua orang berhak mereka untuk dahuluan mendapatkan pinjaman dari semua anggota. Cuman masalahnya kalau semuanya ingin dahulu mendapatkan pinjaman, berarti bukan arisan namanya. Bukan arisan. Kalau arisan itu memang harus ada satu orang dulu yang ditalangin yang lain secara bergantian. Tapi kalau semua orang ingin saya maunya duluan, saya mau duluan, ya udah jangan arisan. Ya. Ya, jelas ya. Dengan demikian dari arisan itu ada salah satunya undian dan itu dibolehkan, yaitu apa? Menentukan siapa yang lebih dahulu menerima pinjaman dari yang lain. Apakah itu dibolehkan? Dibolehkan. Kemudian apakah untuk mengikutinya, ikuti apa ini? Ikuti arisan? Ya, kalau ikuti arisan maka ada adab-adabnya yang harus kita ikutin. Secara umum boleh,
Tapi ada adabnya harus kita ikutin. Adabnya apa? Karena dia masalah hutang piutang, ya maka pesertanya harus orang yang mampu, ya. Jangan ada unsur kezoliman. Sengaja diikut arisan padahal dia tidak mampu, anggota yang lain tidak tahu. Begitu sudah ikut dia dapat, dia tidak bayar lagi. Nah ini maka hukumnya berdosa dia, ya, karena dia menzolimi anggota yang lain. Nah maka ya orang yang ikut arisan itu dia yang mampu untuk bayarnya dan ada kebutuhan, ya ada kebutuhan untuk itu. Misalkan karena ingin arisan, kenapa ikut arisan? Supaya bisa beli motor nanti, ya. Ada kebutuhan. Wallahu ta'ala alam. Ustadz izin bertanya, bila kita membeli satu buah semangka utuh dan ternyata isinya busuk, bolehkah kita meminta tukar buah semangka tersebut kepada penjual? Apakah hal tersebut termasuk zolim? Zolimnya sih, maksudnya yang menukar itu zolim, itu ya. Yang mana yang zolim pertanyaannya ini? Minta tukar itu kayaknya ya. Karena zolimnya ini bisa kembalinya kepada si penjualnya, bisa juga pada pembelinya. Ya, karena misalkan pembelinya ngotot, saya nggak mau, pokoknya saya harus ganti. Nah, apakah minta ganti itu zolim atau tidak? Nah, itu ya. Baik. Nah, adalah boleh atau tidak bolehnya ya membeli semangka, tidak jelas. Maka hukumnya dibolehkan para ulama. Kenapa? Termasuk yang dibutuhkan orang banyak. Nah, untuk kasus busuk atau tidak busuknya, ini kasus yang lain. Yaitu dinamakan dengan apa? Permasalahan tentang cacat. Ya. Maka kalau cacat di dalam syariat Islam ada hukum tentang khiyar cacat, pilihan cacat. Maka pembeli berhak untuk mendapatkan ganti karena barang cacat atau membatalkan jual beli, ya, atau minta uangnya kembali tadi, batal jual belinya nggak jadi, ini busuk, ini minta uang saya. Atau boleh juga dia minta ganti yang lain. Nah ini namakan dengan khiyar cacat. Dalil khiyar cacat ini apa? Yaitu salah seorang sahabat selalu ditipu dalam jual beli dan mengadu kepada Nabi. Beliau sering ditipu, maka Nabi mengatakan, "Fa idza ishtaraita fakulla khilabata." Kalau kamu membeli, maka katakan jangan menipu. Ya. Kalau kamu merasa ditipu, summalaka bil khiyari. Salah satu layalin. Kemudian engkau kalau merasa ditipu, ya, maka berhak untuk pilihan membatalkan selama 3 hari. Nah itulah bahwa ada khiyar cacat, yaitu cacatnya bisa cacat pada harga barang atau cacat pada barangnya yang rusak. Apakah itu zalim? Tidak. Tidak zalim kalau kita minta ganti atau minta batal. Memang itu hak kita. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah lindungi dan Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin, amin. Izin bertanya, Masya Allah nih kertasnya apa ya? Bisa simetris gini ya? Satu dengan yang lain itu, ini kayaknya Masya Allah, luar biasa. Disediakan panitia kayaknya kertasnya ini. Ya. Sehingga sama semuanya, seragam. Luar biasa ya. Semoga panitia senantiasa diberkahi Allah ya dan jadi amal soleh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah lindungi Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, bolehkah kita membeli makanan ke tetangga yang memelihara anjing dan menjual minuman beralkohol? Jazakallah khairan Ustadz. Beli makanan dari tetangga tapi dia pelihara anjing.
Ya, pelihara anjing. Nah, gimana? Anjingnya itu ikut masak, Bu, dengan tetangga itu. Ini makanan masak maksudnya ya. Nah, kira-kira anjingnya ikut masak kan sama tetangga itu. Pas dia masak, juga anjing yang bantu ya jilatin-jilatin gitu. Ya, kalau memang kayak gitu keadaannya, maka ya tidak boleh kita belinya. Karena itu zonnya sangat besar bahwa bejananya itu adalah apa? Terkena kena jilatan anjing. Padahal dalam Islam bahwa bejana yang terkena jilatan anjing maka harus dibersihkan dengan 7 kali. Yang pertama harus air dan tanah. Nah, kira-kira batasan tetangga ini melihara anjingnya gimana? Kalau dia hanya melihara anjing tapi dikandangkan tidak sampai ikut masak dengan tuan rumahnya, maka itu boleh, nggak ada hubungannya. Ya, kira-kira dapat gambaran? Ya. Nah, dilihat antara hubungan anjingnya ini dengan barang yang dimasaknya. Kalau memang akan berdampak, ya, dan kita sangat sangat kita lihat dari mata kepala kita sendiri, anjingnya ikut di dapur, Ustadz, ke dapur juga, ya, ikut masak juga dia. Habis itu misalkan jilat-jilat tangan tuannya, habis dijilat anjingnya, habis itu dia motong-motong, misalkan. Nah, itu tidak boleh. Ya, maka makanan kita sangat terkena najis. Ya, maka haram karena mutanajjisah. Barang-barang itu terkena najis, maka tidak boleh barang terkena najis diperjualbelikan. Tapi kalau melihara tadi betul-betul tidak ada ya dijaganya, anjingnya tidak dengan dia, pisah di luar, maka aman dari jilatannya, maka boleh. Bagaimana menjual minuman beralkohol? Nah, minuman beralkohol ini ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Maksudnya bagaimana? Karena yang dilarang khamar, ya. Yang dilarang itu adalah khamar. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan innallaha wa rasulahu ya harrama, sungguhnya Allah, sama tadi ya, innamal khamru wal maisiru, dalam ayat jelas ya. Allah, sungguhnya khamar dan maisir ya itu diharamkan. Kemudian juga hasil penjual khamar itu diharamkan. Nah, maka yang diharamkan itu khamar. Khamar itu apa? Minuman yang memabukkan. Biasanya minuman khamar memabukkan itu kandungan alkoholnya batasan tertentu. Itu yang khamar. Bukan minuman beralkohol itu diharamkan. Kenapa? Kita beli jus anggur itu ada alkoholnya, Ibu. Paham maksud saya? Apakah boleh kita minum jus anggur, beli jus anggur? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Ya, jus anggur boleh. Padahal ada alkoholnya. Makan durian boleh atau tidak? Ada alkoholnya itu, Bu. Durian. Tape ada alkoholnya, boleh atau tidak? Boleh. Jadi bukan alkoholnya itu. Ya, bukan mengandung alkoholnya. Tapi yang mana kandungannya itu sampai memabukkan. Nah, itu yang namakan khamar. Yang diharamkan adalah khamarnya. Kira-kira bisa membedakannya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk yang kriteria jasa, apakah termasuk kepada gharar jika saya bekerja di suatu tempat yang hanya dicantumkan upah jasa per hari atau upah jasa per bulan, tapi tidak ada akad ijarah tertulis yang merangkum isi job desk-nya kayaknya ya. Seperti potongan jika saya tidak hadir, potongan ketika telat hadir, atau fasilitas yang saya dapatkan apa saja, itu tidak ditulis. Apakah itu gharar? Oh, maksudnya bagaimana ini? Mungkin yang ini, mungkin
Yang saya pahami di sini, di awal tidak ada perjanjian potongan. Ya, itu yang saya pahami. Di awal hanya disebutkan gaji per hari sekian. Tiba-tiba pas gajian langsung dibilang, Bu, Ibu kemarin telat sekian jam, dipotong ya. Nah, ini tidak disepakati dari awal. Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau memang itu, maka wallahu ta'alam ya, disebutkan hanya gajian harian sehari sekian. Ternyata apalagi nih per bulan. Hari itu tidak ditentukan jamnya berapa, jam berapa. Ini masih kurang jelas ini, Bu. Tolong diperjelas lagi. Silakan gunakan mikrofon. Sangat banyak kemungkinan. Kalau banyak kemungkinan saya jadi bingung menjawabnya. Per harinya itu tidak disebutkan jam berapa sampai jam berapa. Per bulan juga tidak disebutkan hari liburnya. Karena per bulan itu bisa maknanya 30 hari nggak ada liburnya. Nah, ini gimana? Bisa diperjelas lagi? Gunakan mikrofonnya. Ya, alhamdulillah tidak ada yang tidak ada yang mau lanjutkan ya. Berarti kita tidak bisa menjawabnya. Iya, secara umum ini kalau memang tidak diatur maka pertama dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat ya. Dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, kalau ternyata itu tidak diatur dan masyarakat pun tidak ada melakukannya, maka tindakan memotong sepihak ini adalah sesuatu yang zalim. Ya. Jadi kembalikan aturan dalam muamalah itu dikembalikan kepada hukum yang berlaku dalam syariat Islam dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kalau ternyata bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan hukum kebiasaan masyarakat dalam bisnis, ya dalam pekerjaan itu, dan itu menyelisihi kebiasaan, maka itu bisa mengakibatkan kezaliman. Ya, wallahu taala alam. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya membelikan anak-anak mainan surprise seperti ini merek ya. Kalau merek kayaknya saya jelaskan aja mereknya, yaitu coklat bentuknya seperti telur, dalamnya ada ada hadiahnya, ada hadiahnya ya. Nah, ya. Apakah boleh? Nah, maka yang kita beli dari apa ini surprise ini mainan surprise. Nah, ibu-ibu maaf ya. Ibu sudah menjelaskan bahwa membelikan mainan ya. Berarti memang diinginkan adalah si anak itu ingin mainannya bukan coklatnya. Dan mainannya itu surprise. Surprise itu artinya apa? Dadakan taunya. Wah, surprise. Kaget anaknya ya. Ternyata nggak sesuai yang diinginkan si anak. Akhirnya anak nangis. Saya nggak mau ini, yang lain lagi. Nah, gitu. Ya, maka ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya adalah sesuatu yang haram. Karena uang ditukar dengan mainan yang tidak jelas. Ya, maka ini adalah sesuatu yang haram. Tidak boleh kita membelikan. Anak nggak berdosa, kitanya yang berdosa. Maka orang tua, padahal Allah sudah mengatakan, wala tu'tu sufaha amwalakumul lati ja'alallakum qiyama. Allah mengatakan apa? Ya. Maka orang tualah yang mengatur mana yang halal, mana yang haram. Karena anak menangis, ya udah nggak apa-apa. Ya, padahal itu suatu perbuatan dosa bagi orang tua. Nggak boleh kita membeli sesuatu yang diharamkan. Ya, Allah merintahkan kita untuk membelanjakan pada yang dibolehkan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya kalau saya berjualan apa ini? Jualan barang ya, jualan barang dengan sistem PO. Bagaimana hukumnya? Jadi saya menjual barang-barang dari supplier atau apa nih? Atau foto lah. Apa ini?
bak apa ini? Adakah yang masuk saya beli dulu dari supplier atau ada pesanan orderan yang masuk saya beli dulu dari supplier. Bagaimana hukumnya? Pembeli boleh DP dulu atau pembeli bayar full ketika barang sudah ready dan siap kirim ke pembeli? Jadi menjelaskan sistem PO-nya itu, saya menjual barang, saya jual barang-barang dari supplier atau apa ini, orderan yang masuk saya beli dulu dari supplier. Ini bertanya atau gimana ini? Pembeli boleh DP dulu atau pembeli barang. Nah, saya belum paham ini pertanyaannya gimana ya? Belum paham. Sistem PO, pembeli DP dulu atau pembeli bayar full ketika ini bertanya ya? Mungkin maksudnya belinya dengan cara pesan. Cuman mana yang boleh Ustadz? Apakah DP boleh atau harus full nanti ketika barang sudah ada? Mungkin begitu ya. Ya. Baik, pre-order atau pesanan ya. Maka kalau seandainya objeknya itu dibikin, maka itu boleh pakai DP. Ya. Saya ulangi lagi, kalau kita jualan barang dan barang yang kita jual itu harus dibikin dahulu, ya, maka itu boleh kita minta DP dari pembelinya. Kemudian DP itu kita bayarkan lagi kepada orang yang membikinnya. Contohnya seperti apa? Kita ingin menjual makanan, ya, makanan, kemudian kita tawarkan kepada seseorang, tapi kita minta DP, ya. Nah, ternyata makanan itu bukan kita yang bikin, kita juga pesan lagi dari orang lain. Nah, itu dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena barangnya dibikin dahulu. Ini dinamakan dengan akad istisna. Akad istisna ini itu lebih kuatnya kepada akad jasa. Ya, sehingga kalau dalam jasa itu boleh pakai DP. Para ulama mengatakan boleh dengan DP. Misalkan kita minta jasa untuk tukang untuk bikin pagar, atau kita minta jasa tukang jahit membuat baju kita, itu boleh pakai DP, ya, boleh pakai DP. Kenapa? Keahlian dari penjual jasa itu sudah ada pada dirinya, ya, sehingga boleh pakai jasa. Intinya bahwa kalau jasa boleh pakai DP. Ya, tetapi kalau barangnya sudah jadi, maka kita tidak boleh minta DP kalau kita belum memiliki barang. Ya, itu ya, membedakannya adalah dari segi barang. Kalau barangnya sudah jadi, maka kita tidak boleh meminta DP, karena DP itu konsekuensinya menjadikan kita sudah akad jual beli, padahal barang belum kita miliki. Dan ini dilarang Nabi, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum engkau miliki. Nabi mengatakan menjual barang. Tapi kalau jual beli jasa boleh. Ya, boleh pakai DP. Boleh jual beli jasa pakai DP. Nah, itulah perbedaannya. Terus supaya dibolehkan bagaimana? Untuk barang yang sudah jadi ini, kalau ingin juga pakai pre-order pesanan, maka pesanan ini sifatnya baru janji, bukan pakai DP. Ya, tidak boleh DP, janji saja. Silakan yang pesan, ya. Nah, nanti akan dicarikan barangnya. Begitu ada baru dilakukan akad jual beli. Berarti pembayarannya ketika barang harus ada, tapi pembeli tidak wajib membeli. Pesanan ini hanya janji, jadi pembeli tidak wajib untuk membeli. Misalkan barang sudah ada, wah saya nggak jadi membeli ya, ternyata
ada kebutuhan lain, maka ini yang dibolehkan. Ya. Ustadz, teman saya pernah curhat apa nih? Curhat ke saya. Curhat kan ya? Iya, curhat kayaknya. Ibu-ibu suka curhat ke ibu-ibu ya. Ustadz, teman saya pernah curhat ke saya. Ortunya di atas nama apa ini? Ortunya di atas namakan anak yang pertama laki-laki. Oh, rumah orang tuanya. Ya. Rumahnya kayak seperti dicoret, makanya saya tidak baca. Makanya saya bingung, masa orang tua di atas namakan. Rumah orang tuanya di atas namakan anak yang pertama laki-laki untuk mengamankan aset agar tidak terjual atau tergadai oleh bapaknya. Karena bapaknya suka jual dan gadai ya barang-barang. Qadarullah bapaknya meninggal dan beberapa tahun berikutnya kakak yang di atas namakan rumah juga meninggal. Pas mau rumah mau dijual, ternyata istri kakak yang laki-laki itu nggak boleh dibagi waris karena surat rumah udah atas nama almarhum suami teman saya, dan keluarga sewa pengacara agar bisa dibagi. Tapi secara hukum, oh ini kayak curhat ini Bu ya. Panjang, panjang ini, saya sampai nggak paham ini maksudnya. Tapi secara hukum negara kita kan bukti sertifikat rumah sudah nama anak laki-laki, jadi dikuasai istrinya. Jadi tidak bisa dibagi. Hukumnya gimana Ustadz? Nah, inilah bahayanya beli barang sertifikat beda dengan pembeli. Ya, hati-hati nih. Saya dapat dari kasus ini saya dapat apa ini? Dapat bahan untuk ini nih. Bahan untuk kajian ini. Kajiannya apa? Bahaya membeli barang menggunakan nama orang lain. Kenapa bahayanya? Karena perbedaan hukum syariat Islam dengan hukum negara. Negara kita melihat bahwa apa? Barang itu sesuai dengan sertifikat. Nah, kalau berbeda dengan sertifikat menyebabkan perselisihan. Nah, perselisihan ini dilarang dalam syariat Islam. Maka hindari hal-hal seperti ini, ya. Maka ingatkan keluarga muslim, hindari hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Jangan beli rumah atas nama istri. Ibu-ibu jadi sedih ya. Biasanya suami beli rumah, beli tanah pakai nama istri. Sekarang dilarang ustadz. Iya, karena menyebabkan perselisihan nantinya. Ya. Nah, ini pertanyaannya apa tadi nih? Lupa saya jadinya. Hukumnya gimana Ustadz? Ya, hukum apanya ini? Walau alam kasusnya saya belum memahami secara rinci ya. Ini harus dengan penjelasan, kalau membaca masih bingung saya. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya. Apakah hukum seorang guru yang memanfaatkan fasilitas kantor, misalnya menumpang fotokopi, ngeprint, mengambil sisa pasir, semen milik sekolah, sudah mendapatkan izin dari teman-teman guru dan kepala sekolahnya? Mohon penjelasannya Ustadz, syukran. Ya, kalau sudah diizinkan oleh kepala sekolah, maka ini hukumnya boleh. Ya. Karena kepala sekolah adalah wakil, ya, perpanjangan tangan dari negara. Ya, maka boleh saja guru tadi mendapat izin dari negara menggunakan alat tadi. Wallahu ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam rahmat Allah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ana mengontrak rumah kepada si pemilik rumah dengan kondisi rumah yang ada tanah kosong dengan akad sekian juta per tahun. Tiba-tiba di tengah perjalanan akad kontrak kami, ada orang yang mau menyewa tanah yang ada di samping rumah kontrakan kami tersebut. Jika si pemilik rumah itu memberikan izin untuk mengontrakkan tanah itu kepada orang lain tersebut, sementara di awal akad kami mengontrak rumah tersebut sudah termasuk juga dengan tanah huknya itu, tanah sisanya. Apakah itu termasuk riba atau gharar kah Ustadz? Jadi nantinya si pemilik rumah menerima uang sewa dari kami juga, yang dari mengontrak tanah juga, sementara kami sudah membayar uang sewa rumah itu serta tanah sisa itu, huk itu, dan kami merasa dirugikan dengan hak ini. Iya, ini ada unsur kezoliman ya, karena kalau sepakatannya sewa rumah itu, ya biasanya kalau huk itu kan harganya beda dengan harga yang bukan huk, berarti harga itu sudah termasuk. Kalau umumnya masyarakat kita, kalau tanah huk itu sudah termasuk bagian dari ketika menyewa rumahnya. Maka tidak boleh lagi si pemilik rumah itu menyewakan tanah sisa itu ke orang lain. Dia berarti sudah menyewakan kepemilikan yang sudah kita miliki, maka dia zolim ya. Maka ingatkan pemilik rumah untuk perbuatannya itu perbuatan dosa. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, bagaimana hukumnya memberikan uang admin kepada pemegang arisan atau kita dapat uang arisan? Kalau kita dapat uang arisan. Nah, kalau adminnya itu juga ikut dalam arisan, ya, maka sebaiknya dipisahkan antara akad admin dengan akad sebagai ya ikut arisan. Ya. Dipisah antara admin dengan peserta arisan. Ya. Dia sebagai admin akan mendapatkan jasa sekian. Ya. Kemudian dia akan sebagai arisan, anggota arisan dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia sebagai peminjam. Maka kalau tidak dipisah, ini bisa menjadi termasuk yang dilarang Nabi, yaitu apa? Nabi melarang menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli jasa. Ya, yang mana admin ini kan jual beli jasa. Nah, maka ini digabung dengan akad utang piutang, ini tidak dibolehkan. Jadi solusinya dipisah. Ya, minta kepada panitia admin ya atau para peserta adminnya kita pisah ya akadnya. Nah, wallahu ta'ala. Maka kalau dipisah boleh. Assalamualaikum Ustadz. Banyak penjual di trotoar, tapi posisi mereka tidak mengganggu pengguna jalan. Bagaimana hukumnya menjual atau membeli trotoar? Trotoar adalah milik umum, yang mana kepengurusannya sudah diatur oleh oleh negara kita. Maka pastikan dapatkan izin dari pejabat terkait. Kalau tidak mendapatkan pejabat terkait, berarti sudah mengambil hak orang banyak. Maka tidak boleh jualan. Ya minta izin. Intinya minta izin kepada pihak yang bertanggung jawab mengurusi trotoar. Kalau tidak maka haram mengambil harta orang banyak. Wallahu ta'ala. Seorang teman bermaksud wakaf tanah kepada suatu pondok. Sama pondok sudah dibuatkan surat wakaf. Kemudian mendapat berita kalau pondok tersebut bermanhaj meragukan. Apa maksud meragukan ini? Apakah dosa jika si pewakaf membatalkannya? Nah, mewakafkan karena ya tanahnya ini digunakan untuk apa? Ya, kalau memang begini ya,
kalau memang wakafkan untuk misalkan pesantren, berarti kan akan diajarkan agama-agama Islam di sana. Maka wallahu ta'ala kalau memang pesantrennya itu ya mereka mengajarkan agama Islam di sana, hukumnya tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau yang diajarkannya bukan agama Islam di sana, malah ajaran-ajaran di luar Islam, nah maka ya berarti sudah sesuai dengan yang diinginkan wakaf. Maka boleh saja dia meminta hak untuk ya karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Wallahu ta'ala, karena ya di sini dipastikan dahulu, karena manhaj itu kadang-kadang banyak yang tidak jelas apa maksud manhaj itu. Nah, kalau masih berkaitan dengan ajaran Islam, maka ya dia tetap mendapatkan pahala wakafnya karena diajarkan dari ajaran Islam. Ya, tidak perlu dibatalkan. Tapi kalau diajarkan bukan ajaran Islam, ya di luar hukum-hukum Islam, hanya hukum buatan sendiri atau ya bid'ah yang dilakukan, maka di sini dia meminta banding kepada KUA. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita menyewa rumah, apakah harus izin ke pemilik rumah jika rumah tersebut akan saya gunakan untuk berjualan? Syukran. Iya, karena pada hukum asalnya rumah untuk di tempat tinggal, ditinggali untuk untuk tempat ditinggali, bukan untuk berjualan. Nah, kalau ingin berjualan maka harus minta pertambahan izin kepada pemilik rumah. Boleh tidak saya berjualan? Ya, wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya, jika saya dimintain tolong teman untuk dicarikan cangkang sawit buat dikirim ke PT dan ini rencananya rutin tiap bulan. Nanti jika dapat, setiap pengiriman saya akan dikasih komisi sama teman saya. Terus saya dapat supplier yang punya cangkang sawit. Pertanyaannya, komisi yang saya dapatkan dari sini apakah ini diperbolehkan Ustadz? Syukran. Boleh. Ya, ini namanya ju'alah. Ju'alah itu ya kalau kamu bisa berhasil melakukannya kamu mendapatkan sekian. Ya, ini dibolehkan sebagaimana firman Ta'ala, waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Siapa yang bisa menemukan barang yang hilang maka dia mendapatkan upah, yaitu makanan pokok gandum seberat beban unta. Nah, inilah dalil ya dalam kerjasama ini kalau berhasil mencari cangkang sawit ya maka kamu akan mendapatkan fee tiap bulannya setiap pengiriman, maka ini dibolehkan. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah sudah selesai semua pertanyaan ya, dan semoga materi dan tanya jawab ini menambah pemahaman kita tentang hukum Islam. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.